Shalom dari studio Gereja Masyiat hari ke-7 daerah Conference Minahasa dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang pertama di triwulan yang pertama di tahun 2024. Sebelum kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat, mari kita satu di dalam doa. Bapa kekal yang ada di sorga, ketika kami akan mempelajari firman-Mu lewat pelajaran sekolah Sabat, kebutuhan kami yang terbesar, biarlah kuasa Roh Kudus boleh ada di hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami belajar, kami boleh mengerti, bahkan memampukan kami untuk kami alami di dalam kehidupan kami. Bersama-sama dengan kami dalam mempelajari sekolah Sabat ini, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudara, pastikan bahwa kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat ini dari hari ke hari. Dan kita akan mempelajari bersama-sama dalam diskusi pelajaran sekolah Sabat di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing. Nah, saat ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Di pelajaran yang pertama adalah cara membaca salah satu kitab, yaitu kitab Mazmur. Saudara-saudara, ada beberapa kitab bahkan buku yang dijadikan sumber untuk kita bahas dalam pelajaran sekolah Sabat ini dalam topik cara membaca Mazmur. Yang pertama diambil dalam kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-7. Kemudian dalam kitab Nehemia pasal 12 ayat yang ke-8. Dan kitab Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai yang ke-5. Kitab Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai yang ke-3. Dan kitab Roma pasal 8 ayat 26 dan ayat 27. Dan kitab Mazmur pasal 82 ayat yang ke-8. Dan yang terakhir dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat yang ke-7. Nah, kita akan melihat bagaimana pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang pertama ini di triwulan yang pertama di tahun 2024, di mana cara membaca Mazmur. Nah, ayat yang dijadikan ayat bacaan, ayat hafalan pada pelajaran ini diambil dalam Perjanjian Baru dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat yang ke-45. Nah, ayat ini berkata, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, saudara-saudara, jadi dalam ringkasan ini kita akan mempelajari yang pertama adalah bahwa kitab Mazmur juga dikenal sebagai kesatuan dari puji-pujian, yang adalah puncak dari puisi kitab Ibrani. Nah, menarik saudara-saudara. Maka dari itu sebagai koleksi lagu puji-pujian yang diinspirasi dan menginspirasi bahwa kitab Mazmur mengekspresikan berbagai perasaan dan pergumulan dari orang-orang percaya. Nah, ini yang membentang dari kesatuan kerajaan Israel atau abad ke-10 SM sampai saat pasca pembuangan di abad yang ke-5 SM. Saudara-saudara, kita melihat dalam poin-poin selanjutnya juga dikatakan di mana bahwa kesatuan lagu pujian atau Mazmur ini terdiri dari berbagai genre atau suatu kategorisasi tanpa batas-batas yang jelas atas lagu-lagu ucapan syukur, pujian, pengakuan, doa-doa atau pembebasan. Jadi lagu-lagu pujian
untuk perlindungan, permohonan, kutukan, meditasi tentang karya-karya Sang Pencipta dan lain-lain. Saudara-saudara, kitab Mazmur ini kaya dengan keanekaragaman. Kita melihat dalam poin berikut juga mengatakan bahwa kalau kita lihat tema dalam kitab Mazmur ini, seperti topik awal dari buku Mazmur ini adalah antara lain sebagai berikut. Kita lihat bahwa latar belakang sejarah kitab Mazmur, berbagai genre atau kategori lagu dalam koleksi, kemudian penuntun Alkitab untuk penyembahan. Selain itu, kita akan memperlebar pelajaran kita tentang kesatuan Mazmur dengan menyurvei subjek-subjek sebagai berikut. Yang pertama, struktur kitab Mazmur. Kemudian yang kedua, berbagai alat sastra yang digunakan para pemazmur untuk mengungkapkan emosi mereka. Kemudian yang ketiga adalah pembagian kitab-kitab yang berbeda di dalam kesatuan Mazmur itu sendiri. Menarik saudara-saudara, kitab Mazmur ini. Bahkan juga dalam kitab Mazmur ini kita bisa melihat himne gereja yang terorganisir dengan baik. Luar biasa. Nah, apa poinnya? Kitab Mazmur adalah sekumpulan lagu yang disunting pada abad ke-5 SM, Esra dan rekan-rekan juru tulisnya kemungkinan besar mengorganisir koleksi lagu-lagu atau kitab Mazmur ini. Kemudian kitab Mazmur ini dibagi menjadi 5 bagian yang lebih kecil, di mana menunjukkan niat para editor untuk mengatur lagu-lagu dengan cara tematik, baik secara kronologis dan historis. Nah, kita bisa lihat di beberapa referensi. Saudara-saudara, sekarang ini gereja kita memiliki koleksi lagu-lagu sendiri untuk penyembahan, yaitu Seventh Day Adventist Hymnal. Nah, itu ada di gereja kita, di mana lagu ini disusun sedemikian rupa. Jika Anda mencari keterangan melalui indeks di bagian belakang buku nyanyian kita, Anda akan menemukan distribusi lagu berdasarkan topik. Kesatuan Mazmur memiliki organisasi yang serupa meskipun kronologis berbeda dengan topik. Menarik saudara-saudara. Kemudian yang berikut juga, Tuhan sangat senang ketika kita memberikan pengenalan pendahuluan untuk aktivitas dan alat-alat yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menyembah namanya. Kemudian kita harus berusaha mempersembahkan kepada Dia hanya yang terbaik. Jadi prinsip ini berlaku tidak hanya untuk pelaksanaan ibadah kita, tetapi juga untuk perencanaan dan organisasinya. Kemudian juga dalam poin selanjutnya dikatakan, di mana terlepas dari ide-ide modern dan kecenderungan-kecenderungan populer yang mendukung suatu gaya ibadah yang lebih bebas. Jadi kitab Mazmur menunjukkan bahwa kita harus lebih terorganisasi dan tertib dalam ibadah kita kepada Allah. Luar biasa saudara-saudara, kitab Mazmur ini di mana terorganisir sedemikian rupa, tertib dalam ibadah kita kepada Allah. Kemudian poin selanjutnya juga dikatakan bahwa pada saat yang sama, tata cara yang terorganisir sebuah acara sama sekali tidak menghalangi variasi. Dan kita harus berusaha untuk menggabungkan dengan baik dalam pelayanan ibadah kita. Untuk apa saudara-saudara? Untuk membantu agar kita dalam upaya itu kita akan mempertimbangkan lebih lanjut pembagian dalam kitab Mazmur yang kita pelajari di dalam pelajaran ini. Kemudian saudara-saudara, kitab Mazmur juga berfokus pada tema Taurat dan Mazmur.
Di mana kita melihat bahwa keduanya merupakan topik utama Mazmur. Jadi beberapa pemikir Alkitab menganggap bahwa kedua Mazmur ini merupakan pengantar kitab nyanyian itu. Menarik saudara-saudara. Dan inilah pelajaran yang kita pelajari. Yang terakhir, sungguh merupakan hak istimewa yang luar biasa di mana kita untuk mengatur puji-pujian yang kita gunakan dalam mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Aransemen nyanyian kita harus menunjukkan niat yang jelas untuk menyembah Tuhan dan mengagungkan rahmat-Nya. Saudara-saudara, sangat luar biasa pelajaran sekolah Sabat ini. Di pelajaran yang pertama, triwulan yang pertama di tahun yang baru ini, di tahun 2024. Biarlah pelajaran ini boleh menambah wawasan kita, bahkan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dalam konteks bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Kita akan tutup pelajaran sekolah Sabat. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih kami telah mempelajari pelajaran sekolah Sabat yang sangat indah dan luar biasa. Biarlah Roh Kudus akan memeteraikannya dalam hati dan pikiran kami. Bahkan kami boleh mempraktikkan dalam hidup kami. Dalam konteks ibadah dalam kitab Mazmur. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan mengucap syukur. Amin.